Hai hai hai, sebelum menonton alangkah baiknya untuk menekan tombol subscribe dan lonceng terlebih dahulu ya. Ayo ayo ayo, jangan lupa. Selamat menonton. Ketika Iblis Jatuh Cinta, episode 48, Persiapanmu Kabur Dariku, karya Via Raya. Bagaimana? Tanya Iko Sagon pada Lion. Belum bos, belum ada satupun anak buah kita yang menemukan Nyonya, jawab Lion dengan raut menyesal. Aku tidak mau tahu, pokoknya kalian harus menemukan Theo bagaimanapun caranya. Tukas Iko Sagon tidak peduli. Ia tidak mau tahu usaha apa yang akan anak buahnya lakukan. Yang ia inginkan, Theona segera ditemukan dan ia akan menebus segala kesalahannya, baik kejadian di hotel maupun selama menjadi istrinya. Baik bos, tegas Lion. Iko Sagon melangkah pergi. Ia ingat betul awal mula menghilangnya Theona atas cerita dari Fox. Jadi, ia memeriksa setiap toilet dari lantai dasar sampai lantai atas. Ia berlari ke sana kemari, tetapi tidak membuahkan hasil apapun. Beberapa jam kemudian, proses pencarian di pusat perbelanjaan berakhir. Kini Iko Sagon dan anak buahnya kembali berkumpul di parkiran bawah tanah. Black Panther, Lipat, Tiger, dan Kumbang. Iko Sagon memanggil beberapa pemimpin anak buahnya. Kami bos, jawab mereka serentak. Kalian dan anak buah kalian berpencar untuk mencari istriku di area sini dan kota sebelah, kata Iko Sagon membagi tugas. Baik bos, jawab mereka lagi dengan serentak. Bagus. Sekarang kalian semua boleh mulai melakukan pencarian kecuali Lion dan Fox, ujar Iko Sagon memerintah. Baik bos, jawab seluruh anak buah serentak. Kemudian mereka mulai bubar dari barisan dan dalam sekejap mata area parkiran mulai kosong. Jadi apa yang harus kami lakukan bos? Tanya Lion menunggu perintah. Pria itu mengangkat pandangan sejenak, tidak mendapati jawaban. Lalu ia melihat Iko Sagon menatap tajam ke arah Fox. Kenapa kau diam saja? Tegakkan tubuhmu, Fox. Lion cukup terkejut melihat sikap anak buahnya. Iya, Kapten, sahut Fox lekas menegakkan tubuhnya. Namun, sebagai rasa hormat terhadap Iko Sagon, pria itu tetap menundukkan kepalanya. Baiklah, katakan pada Bunglon untuk meretas seluruh rekaman kamera pengawas di area pusat perbelanjaan, terutama kamera yang mengarah pada setiap pintu keluar dan pintu masuk pusat perbelanjaan, kata Iko Sagon tegas. Baik bos, sahut Lion dan Fox serentak. Untuk kau Fox, kau harus membantu Bunglon dan Lion untuk memeriksa setiap rekaman kamera pengawas. Tugas ini kuberikan padamu karena kau yang mengenali ciri-ciri pakaian yang Theo dan Bisudan kenakan terakhir kali. Kau masih ingat bukan bagaimana ciri-ciri mereka? Meski kesal, tetapi Iko Sagon tetap terlihat serius dan tidak menunjukkan kekesalannya. Saya ingat dengan baik bos, jawab Fox sangat tegas. Bagus. Sekarang kalian berdua boleh pergi dan kerjakan tugas kalian dengan baik, kata Iko Sagon merasa tidak ada yang perlu dikatakan lagi. Baik bos, tegas Lion dan Fox serentak. Tapi sebelum kami benar-benar pergi, bolehkah saya membantu bos mengobati luka di kepala bos? Izin Lion takut-takut. Sejak kedatangannya, ia sudah melihat kepala bosnya terluka. Namun, ia belum mendapatkan momen yang pas,
Ia tahu bosnya sedang panik dan khawatir karena istrinya menghilang. Jadi ia baru sempat mengatakannya sekarang. Tidak perlu, aku bisa mengobati lukaku sendiri. Tolak Iko Sagon. Luka di kepalanya tidak ada apa-apanya baginya dibandingkan dengan luka hati yang sedang ia alami saat ini. Luka yang baru mulai terbuka dan sebentar lagi akan semakin menganga lebar. Baiklah, kalau begitu kami pamit, ucap Lion. Balas Iko Sagon mengangguk. Lion dan Fox membungkuk hormat dan bergegas pergi. Mereka tidak boleh membuang-buang waktu dan membuat bos mereka kecewa. Selain Lion dan Fox, Iko Sagon pun ikut beranjak pergi. Ia masuk ke dalam mobil dan terdiam untuk sesaat. Ia mengingat percakapan sebelumnya di telepon ketika ia baru sampai di bandara. Apa kau membeli banyak perhiasan untuk persiapanmu kabur dariku, Theo? Apa kau ingin bersembunyi dariku menggunakan perhiasan itu? Iko Sagon bertanya-tanya pada dirinya sendiri. Astaga Osa, kenapa kau tidak sadar dengan perubahan sikap Theo? Imbuhnya frustasi. Pria itu menutup wajahnya dengan kedua telapak tangannya. Aku harus pulang dan mencari petunjuk di rumah. Gumamnya sambil lekas menyalakan mesin mobil dan pergi. Sesampainya di rumah, ia langsung pergi ke kamar. Ia memeriksa tempat tidur dengan mengacak-acak selimut dan bantal. Ia bahkan sampai mengangkat kasur untuk memastikan barangkali ada petunjuk yang Theona tinggalkan. Tidak menemukan apapun di sana, ia lekas mencarinya ke tempat lain. Di setiap sudut kamar tidak ada yang terlewat satupun. Lalu ia berpindah ke ruang ganti. Ia memeriksa setiap lemari milik istrinya, baik itu lemari baju, sepatu, ataupun tas. Namun sayangnya, tetap saja ia tidak menemukan apapun di sana. Astaga Theo, seharusnya kau meninggalkan petunjuk untukku. Iko Sagon menyandarkan tubuhnya ke dinding sambil memejamkan matanya. Pokoknya aku akan segera menemukanmu, Theo. Lanjut Iko Sagon bertekad. Setelah mengucapkan kata-kata itu, tiba-tiba ia mengingat malam pertama ketika ia dan Theona pindah ke rumah itu. Setelah ia melihat Theona sedang berdiri menatap kosong ke arah lemari. Sebenarnya apa yang Theo pikirkan saat itu? Batin Iko Sagon bertanya-tanya. Waktu itu, ia begitu tidak peduli dengan apapun yang Theona pikirkan, bahkan perasaannya. Setiap saat, ia akan melukai hatinya dengan kata-kata kejamnya. Selalu bersikap seolah Theona itu istri yang hanya memiliki status istri saja. Selain gambaran itu, gambaran lain yang terjadi antara dirinya dengan Theona mulai tergambar satu persatu. Terlihat seperti sebuah film yang sedang diputar di layar lebar. Astaga Osa, jadi kau tidak memiliki pakaian santai? Astaga, apa kau pria tua berusia 50 tahun? Kenapa kau tidak punya pakaian santai satupun? Tiba-tiba, kedua sudut Iko Sagon bergerak naik ke atas mengingat ekspresi Theona kala itu. Apa kau begitu menyukai pria yang memakai pakaian casual? Kalau begitu, mulai sekarang aku akan memakainya, tapi kau harus cepat-cepat kembali. Ia merogoh saku celananya dan menghubungi sekretarisnya.
Ia meminta Alejandro untuk membelikan pakaian casual. Iya, Pak. Apa Anda sudah sampai di rumah? Ya, aku hanya ingin kau menyiapkan ribuan pakaian casual untukku. Baik, Pak. Nanti saya akan menghubungi butik tempat biasa Nyonya Besar membeli baju. Kalau bisa sekarang juga, jangan lupa berikan ukuran tubuhku agar tidak merepotkan. Baik, Pak. Pria itu menghela nafas berat sebelum akhirnya memutuskan panggilan. Lalu ia lekas keluar dari area ruang ganti menuju kamar. Tepat di depan pintu, ia menatap ke arah sofa dan tempat tidur bergantian. Kau mau kemana? Aku mau tidur. Kalau kau mau tidur, kenapa malah berdiri bukannya berbaring? Aku mau tidur di sofa saja. Kenapa aku harus berkata seperti itu? Kenapa aku tidak bilang kalau aku ingin tidur satu ranjang dengannya karena aku menginginkannya? Tanya Iko Sagon merutuki dirinya sendiri. Hal baik apa yang pernah ia lakukan pada Teona? Ia selalu berkata agar wanita itu tidak salah paham. Kemudian kata-katanya itu selalu diakhiri dengan kata-kata di mana ia mencintai wanita lain. Padahal wanita yang aku cintai ya Theo sendiri. Ternyata selama ini aku mencintai istriku sendiri. Bukankah aku terlalu pintar? Bahkan selama ini aku selalu menyangkal perasaanku pada Theo. Pria itu tersenyum mengejek pada dirinya sendiri. Ia melangkah maju dengan langkah gontai. Sampai di dekat tempat tidur, ia menghempaskan tubuhnya dan mengusap kasur di sebelah. Kenapa aku tidak bisa mengenali Theo? Aroma tubuhnya, suaranya, dan semuanya. Kenapa aku tidak bisa dan tidak ingat sama sekali tentangnya? Bersambung. Jangan lupa untuk like, komen, share, subscribe, dan tekan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi episode selanjutnya. Terima kasih.